Bab 1. Benua Douluo, Barat Daya Heaven Dou Empire, Provinsi Fasinuo. Desa Roh Kudus. Jika hanya mendengar namanya, mungkin terdengar seperti desa yang cukup mencengangkan. Sebenarnya, ini hanyalah satu desa dengan 300 rumah tangga di selatan kota Nuoding Provinsi Fasinuo. Alasan mengapa itu disebut Roh Kudus adalah karena dalam legenda, 100 tahun yang lalu seorang guru roh peringkat Sage Roh datang dari sana. Ini juga merupakan kebanggaan abadi Desa Roh Kudus. Di luar Desa Roh Kudus, tanpa pengecualian, terdapat hamparan luas lahan pertanian tempat gandum dan sayuran diproduksi dan dikirim untuk memasok kota Nuoding. Kota Nuoding terletak di tengah Provinsi Fasinuo, dan meskipun tidak dianggap sebagai kota besar, perbatasan kerajaan lain, bagaimanapun, sangat dekat, dan tentu saja, pedagang dari kedua kerajaan besar berdagang di sana. Akibatnya, kota Nuoding berkembang dan kehidupan rakyat jelata di desa-desa di sekitar kota lebih baik daripada di tempat lain. Hampir saat fajar menyingsing, di timur jauh, langit berwarna abu-abu pucat saat fajar. Di puncak bukit kecil setinggi 100 meter yang berdekatan dengan Desa Roh Kudus ada siluet tipis dan kecil. Ini hanya anak berusia 5 atau 6 tahun. Terbukti, setiap hari ia menahan panasnya terik matahari. Kulitnya berwarna gandum yang sehat, rambut pendek hitamnya tampak sangat rapi, dan pakaiannya, meskipun sederhana, bersih. Berbicara tentang seorang anak seusia ini, mendaki bukit setinggi 100 meter ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi anehnya, ketika dia tiba di puncak, wajahnya tidak sedikit pun merah, dia juga tidak terengah-engah. Ekspresinya tampak puas dan senang. Anak laki-laki itu duduk di puncak bukit, kedua matanya dengan tegas melihat ke timur di mana langit fajar berangsur-angsur cerah. Perlahan mulai menghirup melalui hidungnya, dengan lembut menghembuskannya melalui mulutnya, menarik napas terus-menerus dan menghembuskan napas pelan yang, pada akhirnya, menjadi siklus yang indah. Selama proses ini, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Jejak samar Ki Ungu tampak berkedip dalam cahaya fajar abu-abu terang yang tumbuh di cakrawala yang jauh. Tanpa visi dan konsentrasi yang menakjubkan, mustahil untuk menyadarinya. Saat melihat Ki Ungu, semangat anak laki-laki itu benar-benar terfokus sehingga dia bahkan tidak lagi menghembuskan napas, hanya menghirup ringan dan perlahan. Pada saat yang sama kedua mata dengan tegas menatap konsentrasi pada cahaya ungu yang berkedip-kedip. Ki Ungu tidak bertahan lama, pada saat cahaya timur berangsur-angsur naik menjadi siang hari, Ki Ungu sudah benar-benar lenyap. Baru saat itulah anak laki-laki itu, dengan embusan napas panjang Ki Keru internal, perlahan menutup matanya. Ki putih mengalir keluar melalui mulutnya seperti sambaran sutra yang terbuka sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah duduk dengan tenang untuk waktu yang lama, bocah itu sekali lagi membuka matanya. Di tengah matanya ada yang mengejutkan, mungkin karena Ki Ungu yang tidak murni itu, secercah ungu muda. Meskipun ungu ini tidak bertahan lama sebelum menghilang secara diam-diam, keberadaan itu tetap berbeda. Dengan desahan sedih, bocah itu menunjukkan ekspresi dendam yang tidak cocok untuk anak seusianya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, masih mustahil. Skill Mysterious Heaven masih belum mampu menembus kemacetan serius pertama. Sudah 3 bulan penuh, jadi mengapa hasil ini? Bahkan Purple Demon Eye, yang mengandalkan ungu Ki dari timur yang hanya bisa dibudidayakan di pagi hari, telah menunjukkan kemajuan yang lebih baik. Dengan skill Mysterious Heaven yang tidak bisa menembus bottleneck, Mysterious Jade Hand saya juga tidak bisa maju. Ketika awalnya berkultivasi ke perbatasan antara tingkat pertama dan kedua, sepertinya saya tidak menemukan keadaan seperti ini. Kenapa? Ketika skill Mysterious Heaven sama sekali memiliki 9 tingkatan, tingkat pertama inilah yang merepotkan. Apakah karena dunia ini berbeda dari dunia asliku? Anak ini, yang telah tiba di dunia ini 5 tahun yang lalu, adalah Tang San dari Sekte Tang yang melompat dari tebing demi cita-citanya. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa, selain sensasi hangat, dia tidak dapat bergerak. Tetapi kematian yang diharapkan tidak tiba, dan dia sangat cepat lahir ke dunia ini. Tang San tidak jelas tentang apa yang terjadi sampai lama kemudian. Dia belum mati, tetapi dia juga bukan lagi mantan Tang San. Tang San yang terlahir kembali membutuhkan hampir 1 tahun untuk mempelajari bahasa dunia ini. Dia masih ingat bahwa, pada saat dia lahir, meskipun dia masih belum bisa membuka matanya dan melihat, dia mendengar suara yang dalam dari tangisan yang membelah paru-paru seorang pria. Ketika dia mempelajari bahasa dunia ini, dengan mengandalkan ingatannya yang luar biasa,
dia juga tidak dapat menahan diri untuk mengingat bahwa pria itu berteriak, "Kakak ketiga, jangan tinggalkan aku," dan pria itu adalah ayahnya, Tang Hao. Ibunya di dunia ini pada waktu itu sudah meninggal karena persalinan yang sulit. Entah karena kehendak gelap para dewa atau kebetulan sederhana, Tang Hao secara ajaib menamainya Tang San sebagai kenang-kenangan dari istrinya yang sudah meninggal. Karena itu, anak-anak desa seusianya berkumpul setiap hari untuk mengejeknya. Namun demikian, di dalam hatinya, Tang San sepenuhnya puas. Bagaimanapun, ini adalah nama yang telah dia gunakan selama hampir 30 tahun di dunia lain. Dia puas hanya dengan memiliki nama untuk mengingatkannya akan kehidupan masa lalunya. Sejak tiba di dunia ini, Tang San awalnya merasa kaget dan takut. Tetapi, dengan kegembiraan berikutnya serta ketenangan saat ini, dia telah sepenuhnya menerima kenyataan yang baginya, tampak seperti kesempatan kedua dari surga. Di sini, dia mungkin bisa mewujudkan keinginan terbesar yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia datang ke dunia ini tanpa nama, Tang San masih memiliki kekayaan terbesar, ingatannya. Sebagai jenius yang paling menonjol dari Sekte Tang luar, metode pembuatan berbagai mekanisme Sekte Tang, termasuk senjata tersembunyi, semuanya terukir di benaknya. Selain itu, dia telah kabur dengan manuskrip langkah Sekte Tang dalam yang ingin dia coba selama bertahun-tahun. Saat mempelajarinya, dia telah berkomitmen untuk mengingat dan mempelajari catatan harta karun surga misterius Sekte Dalam, dan dengan itu, Tang San berharap untuk mereproduksi kecemerlangan Tang Sekte di dunia ini. Waktunya untuk kembali. Tang San melirik warna langit, tubuhnya yang kurus dan kecil melompat dan dia berlari menuruni gunung. Jika ada yang melihatnya pada saat ini, mereka pasti akan menatap dengan mata terbelalak keheranan. Setiap langkahnya secara mengejutkan mampu membawanya hampir 3 meter. Celah gunung dan tanah yang tidak rata tidak dapat dikatakan memiliki efek apapun padanya saat dia dengan mudah mengelak dan dengan cepat maju di antara celah. Bahkan dibandingkan dengan A, D, U, L, TS dia masih akan jauh lebih cepat. Apa inti dari Sekte Tang? Senjata tersembunyi, racun, dan keterampilan ringan. Perbedaan terbesar antara Sekte Tang dalam dan luar adalah metode penggunaan senjata tersembunyi. Sekte luar mengutamakan mekanisme, dan untuk sekte dalam standarnya adalah teknik asli. Penggunaan racun juga merupakan bakat sekte luar, sementara di sekte dalam, senjata tersembunyi diturunkan secara langsung dari guru ke murid dan sangat sedikit racun yang digunakan, karena pada dasarnya tidak diperlukan. Catatan harta karun. Surga misterius hanya menggambarkan 6 jenis keterampilan bela diri, dipisahkan menjadi teknik internal kekuatan batin keterampilan surga misterius, teknik latihan keterampilan tangan-tangan giok misterius, teknik budidaya visi mata setan ungu, teknik menangkap mengontrol bangau menangkap naga, teknik tubuh ringan Ghost Shadow jalur yang membingungkan, serta teknik penggunaan senjata tersembunyi, pemisahan 100 senjata tersembunyi. 5 yang pertama adalah dasar, lagi pula, tanpa dasar yang kuat, bagaimana seseorang bisa mengeluarkan intisari dari senjata tersembunyi Sekte Tang. Setelah mulai melatih keterampilan surga misterius pada usia 1 tahun, Tang San, yang saat ini sudah hampir 6 tahun, masih meletakkan fondasi. Keluarga Tang San tinggal di sisi barat desa Roh Kudus, dekat rumah kepala desa. Rumah bata lumpur 3 kamar bisa dikatakan paling kasar di seluruh desa. Itu memiliki plakat kayu berdiameter 1 meter di atas pintu, dicat dengan palu sederhana. Palu di dunia ini adalah simbol pandai besi yang paling tersebar luas. Betul sekali. Ayah Tang San, Tang Hao adalah seorang pandai besi, satu-satunya pandai besi di desa itu. Di dunia ini, pandai besi bisa dikatakan sebagai profesi paling sederhana. Ini karena tidak ada senjata terbaik di dunia ini, karena alasan tertentu, ditempa oleh pandai besi. Meski begitu, sebagai satu-satunya pandai besi yang berprestasi di desa ini, keluarga Tang San seharusnya tidak semiskin ini dengan pendapatan yang sangat kecil. Memasuki rumah, Tang San sudah mencium wangi beras. Itu bukan Tang Hao yang membuatnya sarapan, melainkan dia memasak untuk Tang Hao. Mulai dari usia 4 tahun, sebelum Tang San cukup tinggi untuk mencapai meja dapur, memasak sudah menjadi tugas hariannya, bahkan jika dia harus berdiri di atas bangku untuk bisa mencapai bagian atas meja dapur. Itu bukan karena Tang Hao menuntutnya, tetapi karena jika dia tidak melakukannya, Tang San praktis tidak akan pernah bisa makan sampai kenyang. Sesampainya di depan meja dapur, dia berdiri di atas bangku kayu dengan santai,
mengangkat tutup panci besi besar, aroma harum nasi menguar. Bubur kuali telah matang sepenuhnya untuk waktu yang lama. Setiap hari, sebelum naik bukit, Tang San selalu memastikan untuk memasukkan nasi ke dalam panci untuk dimasak dan menyiapkan kayu bakar agar ketika kembali, buburnya sudah matang. Mengambil 2 mangkuk yang sudah usang dengan lebih dari 10 takik dari meja ke samping, Tang San dengan sangat hati-hati menyendok bubur ke dalam 2 mangkuk dan meletakkannya di atas meja di belakangnya. Butir nasi bubur praktis bisa dihitung dengan mata, dan untuk tubuh Tang San yang sedang tumbuh, nutrisi kecil ini jelas tidak mencukupi. Ini juga alasan mengapa tubuhnya langsing seperti benang. Ayah, makanan. Tang San memanggil. Setelah waktu yang lama, tirai pintu kamar bagian dalam terangkat, dan sesosok besar muncul dengan langkah yang agak mengejutkan dan berjalan keluar. Itu adalah pria parubaya, penampilannya tampak hampir berusia 50 tahun. Perawakannya masih luar biasa besar dan kuat, meskipun orang tidak berani memuji gaya berpakaiannya. Jubah usangnya yang berlubang-lubang, tanpa tambalan, memperlihatkan kulit berwarna perunggu. Fitur wajahnya yang sebelumnya bagus sekarang tampak berwarna lilin. Dia memiliki sepasang mata mengantuk dan sikap bingung, rambut acak-acakan yang tampak seperti sarang burung, janggut yang hilang entah berapa lama tanpa diluruskan. Tatapan redup dan tak bernyawa terlihat di matanya. Meskipun malam telah berlalu, dia masih berbau alkohol, namun Tang San tidak mengerutkan kening. Ini adalah Tang Hao, ayah Tang San di dunia ini. Saat tumbuh dewasa, Tang San tidak pernah tahu apa itu cinta ayah. Cara Tang Hao memperlakukannya selalu sama, bersikap tegas sejak awal. Meskipun dia tahu untuk membuat sedikit makanan untuk dia makan, tetapi bagaimanapun, seiring berjalannya waktu, tepat setelah Tang San mulai mengambil inisiatif untuk memasak, Tang Hao menjadi semakin tidak peduli pada apapun. Dengan cara ini rumah mereka sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak memiliki perabotan yang layak. Makanan juga menjadi masalah, terutama karena Tang Hao menggunakan semua pendapatan pandai besi yang sedikit itu untuk berdagang alkohol. Sementara Tang San adalah seorang anak yang besar, ayahnya benar-benar juga berusia sekitar 30 tahun, menikah begitu awal bahkan sebelum berusia 30 tahun, tapi Tang Hao tetap harus dibandingkan dengan seseorang yang jauh lebih tua, dia lebih mirip kakek Tang San. Berkenaan dengan perilaku Tang Hao, Tang San tidak membawa kebencian. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang yatim piatu. Dalam kehidupan ini, meskipun Tang Hao memperlakukannya dengan buruk, dia setidaknya memiliki keluarga. Bagi Tang San, ini sudah membuatnya merasa puas. Setidaknya di sini ada seseorang yang bisa dia panggil ayah. Tang Hao meraih mangkuk dari meja, tidak khawatir akan panas, dan dengan tegukan besar menuangkan bubur ke perutnya. Wajah pucatnya yang kusam tampak sedikit berkilau. Ayah, pelan-pelan, masih panas. Tang San mengambil mangkuk dari tangan ayahnya dan mengisinya kembali dengan bubur. Dia juga mengambil mangkuknya sendiri. Di Sekte Tang, dia tidak pernah bisa pergi dan sangat jarang berhubungan dengan masalah luar. Tak perlu dikatakan bahwa seperti batu tulis kosong, berakhir di dunia ini dia menjadi seperti anak kecil lagi, dan juga tidak memiliki apapun yang tidak bisa dia terima. Sangat cepat, sepanci bubur dengan 7 atau 8 mangkuk semuanya masuk ke perut Tang Hao. Sambil menghela napas, dia meletakkan mangkuk itu di atas meja. Kelopak mata yang terkulai sedikit terbuka, menatap Tang San. Kamu lanjutkan dengan pekerjaan yang kamu miliki, aku akan bekerja di sore hari. Aku akan tidur sebentar. Kebiasaan kerja dan istirahat Tang Hao memiliki pola yang sangat teratur, tidur sepanjang pagi, membuat beberapa alat pertanian di sore hari, memperoleh penghasilan, dan minum di malam hari. Oke, ayah. Tang San mengangguk. Tang Hao berdiri. Setelah memiliki beberapa mangkuk bubur, dia tidak lagi bergoyang, dan berjalan menuju ruang dalam. Ayah. Tang San tiba-tiba memanggil. Tang Hao berhenti, menoleh untuk menatapnya, alisnya jelas menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Tang San menunjuk ke sudut dengan bongkahan pik iron hitam berkilau. Potongan besi ini, bisakah kamu memberikannya kepadaku untuk digunakan? Dalam inkarnasi sebelumnya dia adalah murid sekte luar Tang sekte yang paling menonjol, dia paling akrab dengan penciptaan setiap jenis senjata tersembunyi. Secara alami, saat itu semua jenis bahan dipasok oleh sekte Tang. Tetapi di dunia baru ini, meskipun dia berlatih beberapa tahun, kekuatannya masih belum cukup sejauh ini. Selain itu, dia tidak pernah ingin menyerah untuk membuat senjata tersembunyi paling canggih.
Sekarang dia sudah mencoba memalsukan beberapa senjata tersembunyi, tetapi menemukan bahan yang cukup adalah masalah besar. Tang Hao memalsukan peralatan pertanian dari logam yang diterima dari penduduk desa. Itu semua tidak murni, besi yang sangat umum. Itu semua sangat sulit digunakan untuk senjata tersembunyi berkualitas tinggi. Potongan pig iron yang ditunjuk Tang San saat ini, yang baru dikirim kemarin, telah membuat Tang San tercengang. Bongkahan biji besi ini sebenarnya mengandung sumber besi, yang sangat cocok untuk membuat senjata tersembunyi. Tatapan Tang Hao beralih ke pig iron. Hah? Bukankah ini besi? Yang bagus. Berjalan mendekat untuk melihatnya, dia menoleh untuk melihat Tang San. Kamu ingin menjadi pandai besi. Tang San mengangguk sedikit. Menjadi pandai besi tidak diragukan lagi adalah profesi yang paling cocok baginya untuk membuat senjata tersembunyi. Ayah, kamu bertambah tua. Selama beberapa tahun, sampai aku tumbuh sedikit, tolong ajari aku cara menempa peralatan dapur dan biarkan aku mengambil alih milikmu, kerja. Sebelumnya semua yang dia buat adalah senjata tersembunyi yang paling tepat, dan sebaliknya dia tidak pernah belajar menempa yang paling sederhana. Tang Hao sedikit linglung, bergumam, pandai besi sepertinya juga tidak buruk. Sambil menarik satu kursi usang, duduk tepat di samping tumpukan besi kasar itu, dia dengan lamban berbicara, San kecil, katakan padaku, pandai besi macam apa, pandai besi terbaik. Tang San memikirkannya, lalu berkata, pandai besi terbaik harus mampu menggunakan alat ilahi. Menurut apa yang dikatakan penduduk desa, alat-alat ilahi ada di dunia ini, meskipun dia tidak tahu persis apa itu alat-alat ilahi. Tetapi disebut ilahi, mungkin mereka seharusnya cukup bagus. Di mata Tang Hao, kilatan humor muncul, alat ilahi. San kecil juga tahu tentang alat ilahi. Kalau begitu, beritahu saya, apa yang harus digunakan untuk membuat alat ilahi. Tang San mengira ini tidak terduga, dan segera berkata, bahan terbaik, tentu saja. Tang Hao mengulurkan jari telunjuknya, mengibaskannya ke wajah Tang San, jika Anda ingin menjadi pandai besi ahli, ingat kata-kata saya, seseorang yang menggunakan bahan kelas atas untuk membuat alat ilahi, itu bukan pandai besi terbaik, paling-paling itu hanya synthesizer. Pandai besi terbaik akan membuat alat ilahi menggunakan bahan umum. Menggunakan besi biasa untuk menempa alat ilahi. Tang San, agak terkejut, menatap Tang Hao. Biasanya, Tang Hao sangat jarang berbicara dengannya, hari ini sudah dihitung sebagai yang terbanyak pada satu waktu. Berdiri, Tang Hao menunjuk ke balok besi berukuran 50 cm persegi di sisi lain ruangan. Jika Anda berpikir untuk menjadi pandai besi dan belajar menempa dari saya, maka Anda harus terlebih dahulu palu ini 10.000 kali. Tidak sampai saat itu Anda akan memenuhi syarat. Itu adalah balok besi biasa, yang mengandung banyak kotoran. Dibandingkan dengan bongkahan sumber besi, dia bahkan tidak tahu seberapa parahnya itu. Sekarang, kamu masih bisa berubah pikiran. Tang Hao berbicara dengan acuh tak acuh, sudah bersiap untuk kembali ke kamar dalam untuk tidur. Ayah, aku ingin mencobanya. Suara Tang San jelas dan tenang, namun tegas. Tang Hao, agak terkejut, menatapnya, baiklah. Dengan satu kata, dia berjalan melewatinya, mengambil bongkahan besar besi di tangannya, dan langsung meletakkannya di dekat bengkel. Selama api batu bara dinyalakan, itu bisa digunakan untuk menempa. Setelah menyelesaikan ini, Tang Hao kembali ke kamar dalam untuk tidur. Tang San adalah orang dengan tekad yang teguh. Kalau tidak, dia tidak bisa mengandalkan satu gambar bobrok untuk menghasilkan Buddha Furi Tang Lotus, senjata tersembunyi mekanis sekte Tang teratas. Itu menghabiskan 10 tahun hidupnya. Menyalakan api arang, memompa belau, dia mulai bekerja sendiri. Susu. Suara naik dari belau, nyala api yang dipancarkan di dalam tungku batu bara, menghanguskan gumpalan besi yang besar itu. Meskipun Tang San tidak tahu penempaan apapun, dia telah menyaksikan Tang Hao menempa alat pertanian setiap hari, dan dia tahu proses yang benar. Sama seperti gumpalan besi yang berangsur-angsur menjadi merah panas, dia menyeret palu Tang Hao yang biasa, membiarkannya jatuh ke tanah. Palu besi bergagang panjang ini bahkan lebih tinggi darinya, dan seorang anak biasa berusia 5 atau 6 tahun tidak dapat memindahkannya sama sekali, apalagi memegangnya untuk menempa. Tapi Tang San masih menahannya. Dengan misterius Heaven Skill yang memperkuat seluruh tubuh, meskipun belum menembus tingkat pertama, dia sudah memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan seorang ADULT. Ketika palu besi bertabrakan dengan gumpalan besi lagi dan lagi,
itu berbunyi dengan suara yang jernih dan merdu. Ini adalah pukulan palu pertama Tang San, dan awal dari penempaan. Di ruang dalam, berbaring di tempat tidur, Tang Hao berbalik. Meskipun matanya tertutup, ekspresi wajahnya agak heran, bergumam dalam tidurnya. Dia benar-benar bisa mengangkat palu, apakah dia terlahir dengan kekuatan manusia super? Dong 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 dong. Suara berdebar mulai terdengar dari toko pandai besi. Tang Hao dan Tang San, ayah dan anak, melanjutkan kehidupan biasa mereka, tetapi dengan perbedaan, mulai hari ini, Tang Hao membiarkan Tang San bermain dengan tungku lain di ruangan itu, menumbuk gumpalan besi itu di bengkelnya sendiri. Dia tidak menginstruksikan Tang San dengan satu kalimat, tetapi juga mulai hari ini, minum Tang Hao sedikit berkurang, dan makanan keluarga juga meningkat sedikit. Penempaan adalah proses yang benar-benar membosankan dan melelahkan, tetapi Tang San masih menganggap ini sebagai cara yang benar untuk meredam tubuhnya. Ketika 11 hari telah berlalu, dia sudah menempa berkali-kali, rasanya dengan mengayunkan palu besi, dia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya, dan harus menggunakan bantuan skill Mysterious Heaven. Seluruh kekuatannya cukup untuk mengayunkan palu 100 kali atau lebih. Setiap kali kekuatannya hampir habis, dia duduk bersila di tanah untuk memulihkan diri, dan begitu kekuatan batinnya pulih, dia segera kembali memalu. Ini tidak hanya membuat tubuhnya marah. Berulang kali menipis dan pulih, juga merupakan cara yang baik untuk meredam keterampilan surgawi misterius dan kemauannya. Sayangnya, hambatan tingkat pertama keterampilan surgawi misterius masih tampak seperti penghalang yang tak tertembus. Latihan Tang San tidak bisa dikatakan melelahkan, tetapi dengan bakat alaminya yang cukup, dia masih tidak dapat menerobos dan memasuki tingkat kedua. Tapi pelatihannya tetap tidak sia-sia. Meskipun skill Mysterious Heaven tidak dapat menembusnya, kekuatan internalnya masih kuat seiring dengan penempaan besinya, dan kecepatan pemulihannya tampak sedikit lebih cepat dari sebelumnya. 11 hari berlalu, Tang San telah mengayunkan palu lebih dari 8.000 kali, bongkahan besi terus-menerus menjadi lebih kecil. Itu sudah kurang dari sepertiga dari volume aslinya. Saat pelatihan dan jumlah makanannya meningkat, tubuhnya menjadi agak padat dan kekuatan fisiknya tampak berkembang secara bertahap. Akibatnya, selama proses penempaan yang tak henti-hentinya, konsumsi kekuatan batin secara bertahap menurun. Dengan meningkatnya durasi kekuatan batin, kekuatan fisiknya juga meningkat pesat. Ketika dia menghancurkan palu 1000 kali, bongkahan besi itu pasti telah berubah, itu adalah lingkaran kecil, dan meskipun pusat api yang berkobar menyala merah membara, dia masih bisa samar-samar melihat bahwa pengotor interior tampaknya telah berkurang banyak. Menempa menjadi baja, kata ini muncul di benak Tang San. Ini juga membuatnya semakin bertekad untuk mencapai 10.000 serangan palu. Dan jarak ketujuan ini sangat dekat. Kegigihan Tang San sangat mengejutkan Tang Hao. Baginya tampaknya bahkan jika putranya ini lahir dengan kekuatan manusia super, seharusnya mustahil untuk bertahan lebih dari 3 hari. Pegangan palu besi dibuat kasar untuk mencegah tergelincir, dan pasti akan menyebabkan luka parah pada telapak tangan. Tetapi dia menemukan bahwa meskipun Tang San menempa dengan jujur, kedua tangan kecilnya yang muda dan lembut tampaknya tidak berubah. Bahkan lecet pun tidak muncul. Karena Tang San tidak ingin kehilangan ayah ini, dan dia juga tidak ingin identitas masa lalunya diketahui, tentu saja dia tidak akan memberitahu Tang Hao bahwa ini karena berlatih tangan giok misterius Sekte Tang. Untuk membuat senjata tersembunyi yang bagus, persyaratan paling dasar adalah kombinasi penglihatan, kekuatan tangan, dan usaha. Itulah yang disebut hati ke mata, mata ke tangan. Oleh karena itu, dalam regimen latihan Sekte dalam Tang, persyaratan mengenai penglihatan dan kekuatan tangan sangat tinggi. Purple Demon Eye memiliki efek peningkatan maksimum pada penglihatan dari berlatih dalam waktu singkat ketika matahari terbit di timur. Tangan giok misterius dapat menyebabkan telapak tangan menjadi sangat keras dan tahan lama, apalagi bisa memblokir racun apapun. Kedua kemampuan ini adalah kursus yang diperlukan untuk murid Sekte Tang dalam. Meskipun tangan giok misterius Tang San masih jauh dari mencapai tingkat yang cukup, itu masih bisa melindungi telapak tangannya dari lecet akibat abrasi. Selain itu, kekuatan menggenggam bisa disebut lengkap sekarang. Tang San tidak menyia-nyiakan kekuatan mengayunkan palu besi di tangannya. Dalam proses yang membosankan ini, hatinya masih belum tenang sama sekali. Pemahamannya tentang dunia ini masih tentatif, tempat ini hanya sebuah desa kecil, tidak lebih. Di dunia yang disebut Douluo Dalu ini,
benua ini memiliki dua kerajaan besar, yang mungkin juga bisa disebut sebagai koalisi. Karena dalam dua kerajaan, banyak wilayah yang diberikan kepada bawahan feodal, dan jumlah bangsawan dengan angkatan bersenjata tidak dapat dihitung. Dari dua kerajaan ini, Tangshan berada di Kekaisaran Surga Dou, yang lainnya adalah Kekaisaran Bintang Luo Selatan. Provinsi Fasinuo terletak di dekat perbatasan antara kedua negara, dan desa Roh Kudus di dekat kota Nuoding tidak lebih dari 200 li jauhnya. Tangshan tahu dari pembicaraan di antara penduduk desa bahwa di benua Douluo, seni bela diri dunianya tidak ada, tetapi ada semacam hal yang disebut roh. Dikatakan bahwa setiap orang memiliki roh mereka sendiri, dan di antara mereka, sangat sedikit roh orang yang dapat menjalani kultivasi, mengambil pekerjaan yang disebut menjadi guru roh. Dan guru roh adalah panggilan paling mulia di seluruh benua. Tampaknya menurut legenda, 100 tahun yang lalu desa Roh Kudus menghasilkan seorang bijak roh. Dengan kata lain seorang guru roh yang terkenal, Spirit Sage adalah gelar untuk peringkat Spirit Master. Roh dibagi menjadi dua kategori utama, satu kategori adalah roh alat, dan yang lainnya adalah roh binatang. Seperti namanya, ketika roh adalah perkakas, itu disebut roh alat, dan dengan binatang sebagai roh, itu disebut roh binatang. Secara komparatif, roh alat mencakup jangkauan yang lebih luas, dan sebagian besar orang memiliki roh alat, dan rasio roh alat yang tidak dapat dikultivasikan jauh lebih besar daripada roh binatang. Tangshan pernah bertemu satu-satunya orang di desa yang rohnya adalah beliung, jelas merupakan jenis roh yang tidak dapat berkultivasi. Namun terlepas dari ini, pekerjaannya di lahan pertanian masih sedikit lebih cepat dibandingkan dengan penduduk desa biasa. Tangshan juga sepenuhnya memahami bahwa karena setiap orang yang dia temui memiliki semangatnya masing-masing, Tangshan juga ingin tahu apa itu semangat bela diri. Lagi pula, apakah roh alat atau roh binatang, keduanya cukup jika mereka bisa berkultivasi, bukan? Di antara orang-orang benua Douluo, roh terbangun pada usia 6 tahun. Dalam beberapa hari Tangshan akan berbalik. Untuk beberapa alasan dia samar-samar merasa bahwa alasan keterampilan surga misteriusnya tidak dapat menembus, entah bagaimana terkait dengan rohnya. Mengenai menjadi Master Roh, Tangshan tidak terlalu tertarik, tapi dia memutuskan untuk menjadi ahli senjata tersembunyi peringkat Sekte Tang, tidak peduli seberapa kecil kekuatan internal yang dia miliki, kan? Tang Hao, apakah kamu sibuk? Selama Tangshan berusaha keras untuk menempa 10.000 kali, dia mendengar suara orang tua di luar. Saat ini sore, Tang Hao sedang dalam proses bekerja, membuat alat pertanian, dan mendengar apa yang dikatakan hanya mengeluarkan suara, "Eng." Tangshan, agak penasaran, keluar dari kamarnya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua, tampak jauh di atas 60 tahun, dengan sosok kurus, tetapi semangat dan sehat, pakaian sangat rapi dan rapi, rambut disisir dengan cermat. Perbandingan dengan Tang Hao terlalu ekstrim. Orang ini, Tangshan tahu, adalah tetua desa-desa Roh Kudus, Jack tua. San kecil, ayo, biarkan kakek melihatmu. Jack tua menoleh ke Tangshan dan melambaikan tangannya. Tetua desa tempat ini adalah orang yang baik hati, sangat dihormati oleh semua penduduk desa, dia sering membawakan sesuatu untuk dimakan. Kakek Jack, halo. Tangshan berjalan di depan Jack tua, dengan hormat membungkuk padanya. Ketika seseorang memperlakukannya dengan baik, Tangshan akan selalu mengingatnya di dalam hatinya. Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, saya sibuk, tetua desa. Jack tua sebenarnya tidak kurang dari 10 tahun lebih tua darinya, tetapi untuk benar-benar dibandingkan dengan dia sebagai generasi yang sama, selalu memperburuk suasana hati Tang Hao. Jack tua tampaknya sudah terbiasa dengan sopan santun Tang Hao. Tang Hao, San kecil dengan cepat menjadi 6 tahun. Dia harus bergabung dengan upacara kebangkitan tahun ini. Tang Hao melirik Tangshan, dengan acuh tak acuh berkata, kalau begitu, ikutlah. Hari apa sekarang? Jack tua berkata, dalam 3 hari, ketika saatnya tiba, aku akan datang membawanya, oke. Dengan penampilannya ketika melihat Tang Hao, dia sangat jelas ingin mengatakan, jika kamu menemaninya, itu mungkin akan menyebabkan penundaan. Tang Hao sedikit menundukkan kepalanya, tidak lagi memperhatikan tetua desa. Tangshan, yang agak penasaran, bertanya, kakek Jack, apa upacara kebangkitannya? Old Jack dengan tegas berkata, kita semua memiliki roh kita sendiri, yang akhirnya terbangun sekitar usia 6 tahun dengan upacara kebangkitan. Memiliki roh, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam bidang tertentu.
Bahkan roh biasa pun masih bisa membantu. Jika kebetulan Anda mendapatkan semangat yang luar biasa, kita dapat berbicara tentang melakukan kultivasi, bahkan sejauh Anda mungkin bisa menjadi guru roh. Upacara kebangkitan diadakan hanya sekali setiap tahun, saya tidak bisa membiarkan Anda melewatkannya. Ini adalah pelayan Tuan dari Subaula Roh Kota Nuoding yang secara pribadi datang untuk membantu anak-anak desa kami bangun. Namun, pelayan itu dianggap sebagai guru roh peringkat guru roh. Saat mengucapkan kata-kata, Spirit Grandmaster, ada kekaguman yang jelas di mata Old Jack. Tang San hanya mendengar beberapa hal yang tidak jelas tentang Spirit Masters, jadi saat ini dia secara alami tidak bisa membiarkan kesempatan itu lewat, bertanya dengan cermat dia berkata. Apa yang dimaksud dengan roh Grandmaster?